RRQ Akira. Mereka harus bisa reset dan kita akan masuk ke dalam draftnya. Ban and pick. Bertukar posisi kah? Masih di second pick. Dan wah, Terus ini masih dilepas kah? dilepas lagi sih kalau gua. Gelo. Legion sih pemberani dan tangguh sih Lim. Cuman masalahnya sekarang ya. Ini yang mungkin ngelihat bagaimana potensi EXP mereka nih tangan TKC. Kalau mereka mau mainin ke arah, kalau dikasih lagi POV ya syukur mungkin ya. Masih oke Tapi juga. ada nih yang menurun dari popularitas, yaitu Edit. Kenapa ya baru satu pick dan satu ban? Gak sekeras yang lu sebutin barusan yuk. Gak sekeras Iya Teris sih. lah, gak sekeras Hylos, Gatot Kaca, bahkan Khalid. Jadi kayak kalau Edit malah gue ngeliatnya experience yang galak gitu loh. Karena dia ngedeliver damage kan. Pas dia primal urat, sakit banget itu pasti. Benar. Makanya kayak dia experience yang galak lah gue bilangnya. Untuk sekarang experience galak bukan jadi prioritas. Butuhnya yang sustain di depan ya. Iya, yang bisa nahan badan. Oke. Walaupun sebenarnya dari segi sisi powernya banyak ya, ada Shatter, On-Rod juga. Cuman kalau misalnya dia masalahnya juga gak yang tujuannya bisa ke banyak orang. Beda mungkin kayak Gatot ya, Avatar Guardian bisa kena banyak Areanya. areanya. Ya, memang sih. Tapi dia untuk nyepetin Lord enak tuh. Edit Ya. sama Lunox tuh. Wow, kalau XP-nya Edit, mid-nya Lunox gak perlu jungle kayaknya itu. Lord cepet banget. Edit gebuk 1500, Lunox 1700. Iya. Dan itu tiap detik yo. Wah, cepet banget itu. Ganti-gantian lagi kan mukulinnya kan. Makanya, tapi gak langsung ngambil Chusin yuk. Iya. Belajar dari kesalahan RRQ Akira apa jangan-jangan trauma nih sekarang. Trauma Chusin kah? Biasanya orang yang lihat Chusin takut ya. Sekarang dia yang takut loh. Tapi mau dipakai nggak? Dipakai dong, jelas dong. Bahkan sama Suyo lagi sepaket hero yang berbahaya. Wow, pertukarannya mahal banget sih sebenarnya. Karena Hylos maksud gue pertukarannya kayak Hylos pun sama Chusin itu bakal agak sedikit berat. Ya kata-kata terus kan. Iya. Saya sebagai pakar Chusin ya. Wah, pakar Chusin Tanjung Duren. Tanjung Duren. Oke. Ketika ketemu hero-hero maju-maju tebel-tebel kayak Hylos, enak banget. Iya. Angkat terus Lantern Flare dan impactnya nanti kalau misalnya itu terus berlanjut, enak nih untuk gold lane kita ngasih damage terus-terusan. Nah, Kombinasinya bisa jalan. hindari hero poke damage aja biar nggak kayak di game pertama tadi. Ya. Karena dia baru nyenter-nyenter dikit digebok Bruno hilang setengah yuk. Gak bisa dia tunggu sampai lanternnya ngangkat nggak keburu. Pasti udah keburu bonyok. Bener. Terjoy. Buset. Hero yang bener-bener kena buff di patch kali ini. 3 magic ya. Radiant Armor enak banget nih. Jadi jawaban banget ya. Karena semuanya yang akan kena nerf damage lah hitungannya. Nih kalau teman-teman sadar ya, itu di hero-nya ada atas, ada yang bawah. Itu ada yang di nerf, ada yang di buff dari segi hero-nya. Iya, kalau kelihatan Joy ada tanda panah ke atas karena di patch terakhir dia di buff. Yap. Aurora ada yang di nerf. Suyo juga ada yang di nerf. Cooldown. Nah, gue penasaran kalau yang balance ada tandanya nggak ya? Kalau balance kayaknya mungkin gak ada tandanya ya. Ada nerf, ada buffnya gitu kayak Fanny lah. Ah. Energinya di buff, Kanserotnya di nerf. Kita nggak pernah lihat Fanny sih. Makanya ini udah di ban juga. Iya. Susah sih. Kayaknya lebih mahal Fanny daripada Chusin ya. Iyalah. User Fanny, terutama para laki-laki ini ya. Bahaya banget. Assassin ini kan memang Iya. susah banget ditangkap sih memang. Dan mesti ngambil slot lagi untuk ya mungkin kayak buat Moskov yang bisa safety. Dan kalau lihat Khalid yang tadi dipegang sama RRQ Akira di tangan Luis, yang mungkin bisa dibilang dia yang menjadi garda terdepan ya. Tapi sekarang nggak akan diberikan nih sama Legion. Dia Ben Khalid ya. Tapi gue punya satu skenario yuk. Apa tuh? Gimana skenario? kalau Joy-nya tiba-tiba ngambil jadi XP lane, pegang ke arah Vengeance berarti? pegang Vengeance. Wah, plot. Jungle-nya ambil physical misalkan. Bisa sih. Atau mereka kalau mau ambil skenario yang mungkin yang akan terjadi sekarang ya, dia ambil physicalnya di arah gold lane paling. Iya bisa juga. Jungle-nya tapi mau kemana? Kalau misalkan jungle nggak physical, dia mau magical lagi gitu Julian. Buset, terlalu perang itu kayak. Gue lebih prefer ke Bane sih. Ya. Atau Alpha masih ada nggak sih? Alpha masih ada, Iya. masih terbuka juga. Oke. Tapi kayaknya prioritas Joy di sini bakal di arah jungle sih kalau. Ya, itu cuman satu skenario yang mungkin aja ada, tapi ya nggak ini juga sih. Nggak selalu muncul, bahkan itu kayak chance-nya lebih kecil. Bruno-nya malah di-ban. Gue berpikir tadi bahkan ya untuk game kedua bagi Legend, Bruno-nya bisa naik pick-nya ke atas loh, ketiga awal maksud gue.
Iya tadi. Ternyata enggak, dia ban. Kirain tadi mau langsung Suyo, Chusin sama Bruno langsung. Iya, gue pikirnya karena tadi Brunonya kayak pede banget gitu loh, mainin bolanya juga bagus banget. Tapi ternyata bukan prioritas ya. Mungkin dia lagi nggak mood. Bisa nggak mood to pro player nggak bisa yo. Dia harus bisa kontrol moodnya lah. One ban. Oke, nggak mood main Bruno gara-gara udah jago. Buset. Triple kill kan tadi bener, kan. Bener. Dah gue mau triple kill pakai hero lain mungkin gitu. Nah gue penasaran nih, karena kalau misalkan memang ada tugas ban Bruno pun, ya gue rasa itu ada di tugasnya RRQ Akira. Kan pick duluan juga nih. Dia punya kesempatan banget untuk ngambil, tapi mungkin gak masuk ke dalam rancangan strategi yang mereka mau coba ya. Beatrix yang diambil. Di-deny. Wah, lari kemana nih? Untuk marksman sebenarnya ya kita tahu sambil lari sekarang yang lumayan penting Irritel. Ya. Enak juga sebenarnya dari Irritel. Atau lari ke Magical Nathan, tapi Magic semua ya. Iya udah ada 3 ini. Mau gak mau mereka mungkin karena kesempatan yang indah ya dapetin Beatrix, jadi makin mempertipis lagi nih gold lane physical nih. Ini kalau memang mau Moskov kali nggak? Moskov kalah range, tapi bisa sih Moskov juga range aja. Cuman ya harus hati-hati aja, harus kasih space dulu buat farming. Mungkin kalau mau pancing di early clean, ini bisa jadi masalah besar nih buat Beatrix nih di early-nya. Oke. Dan larinya ke Moskov tetap. Yap. Arlott bersama dengan Hylos berarti ntar frontline-nya ya. 2 frontline yang enak banget. Perangko, wih ini dia. Perangko Beatrix. Ini kombinasi yang bisa dibilang 1 point kill udah pasti bisa didapetin. Apalagi sekarang ya rata-rata Franco Winter kan. Jadi bener-bener gak bakal bisa di cancel sama sekali. Ya pas Winter Bloody Hand udah selesai itu. Bloody Hand dulu Pak, Winter dulu gak bisa mencet. Bener, Bloody Hand, Winter. Langsung habis itu gigit terus. Tinggal nunggu Beatrix yang ngasih di biru. Dan ini mungkin setupnya dari gameplay yang dimainkan sama teman-teman dari Legion. Ini mirip-mirip gaya-gaya main di Indonesia nih. Dari mungkin kalau kita lihat dari Rebellion mungkin dulu. Sekarang mungkin di RRQ Hoshi juga idok kita tahu bagaimana main Franco-nya. Pick off ya. Iya. Tapi apakah dari RRQ Akira bisa kabur nih dari kondisi pick off yang sebenarnya Legion, jujur winning condition mereka gede banget, di Joy pun kayak nggak bakal gampang untuk masuk. Betul. Dan ini menjadi salah satu counter juga nih untuk melihat Joy dengan ada Franco. Kita bakal ngelihat akankah RRQ Akira bakal lepas dari tekanan 1-0 yang sudah dipegang oleh Legion. Dan ini dia untuk game yang kedua di Wildcard M6 World Championship. Let's go. Farming kayaknya bakal sama aja sih dari keduanya, sama-sama cepet. Entah itu dari Joy, entah itu dari Suyo, sama-sama asik lah. Kalau ngelihat dari turtle pertama, mungkin kita bahasnya karena XP lane sih. XP lane-nya lebih kuat dari Legend. Arlott dia nggak bisa yang benar-benar early. Dan masih dengan metode yang sama yuk. Iya, bahkan sekarang dari Legend jadi ngikut ya. Ataupun dari RRQ Akira jadi ngikut nih. Taruh mid lane mereka di mid. Di EXP. Nah kalau di kondisi game 2 memang agak susah dan wah fight. Luis kepaksa ada satu Revitalize ataupun Vengeance yang dibuka. Dan akhirnya Joe berhasil mendapatkan first blood-nya. Nah ini kondisi yang menurut gua baru oke kalau memang pengen pakai konsep XP yang ditukar di mid lane ya. Ya karena memang dari Chusin tuh enak banget dia buat nge-pressure fighter. Dan respon dari RRQ Akira juga bagus banget sih. Dia nggak biarin Arlott-nya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia tuker lagi, ditaruh Seigen-nya di bawah, TKC-nya ditaruh di mid harusnya. Iya. Dan ini bakal, udah level 3 juga. Iron Hook-nya connect. Lihat bagaimana Luis lalu digempur. Bakal menjadi satu korban yang didapatkan lagi oleh Legion Esports. Ini perangkonya mahal sih ini. Dan kelihatan memang ya untuk Chusin di awal pasti lebih aktif. Gimana caranya dia bisa kontrol untuk temponya. Paksa dari RRQ Akira juga terbawa nih dengan gameplay yang memang diinginkan sama teman-teman Legend. 1200 gold loh. Ini di Under menit 2. Bagus banget ini keunggulan yang terlihat cukup masif. Mereka yakin dengan damage-nya ya. Makanin Luis terus-terusan 2 kali Luis harus tumbang. Dan semua di tangan Joe. Tapi di arah top lane. Daylight. Hampir saja bisa mendapatkan point kill-nya setelah ada mekanik di arah top lane. Tapi dengan ada satu Avatar of Guardian. Lihat sosok dari Legend Esports akhirnya memilih untuk mundur. Bersama dengan ada Crimson Bacon dari Hehehe untuk menyelamatkan diri. Hampir tadi ya. Pertempuran dari adu Retribution bisa dimenangkan juga oleh Legend Esports. Soul Saver plus Retribution. Ya memang jadi kombinasi yang sangat-sangat enak.
Dan ngelihat dari turtle yang diunggulin memantapkan nih keunggulan dari Legend juga hampir masuk ke 2000 gold. Ini membuat mereka early-nya bakal bagus banget sih. Dan ini malah bikin Luis makin kesiksa gak sih? Karena lempar flare terus, bahkan Bloody Hand-nya bakal coba untuk fokus bersama dengan Penetrates juga. Luis tumbang untuk kali ketiga, Lim. Pasti cukup sih, itu yang bisa didefinisikan King. King dalam masalah dan Daylight yang berhasil mendapatkan point kill tersebut. Sang jungler lenyap. Bakal lihat bagaimana Iron Hook coba untuk mendapatkan ke arah Gusta Lagusta. Dan kali ini dikurung Gusta Lagustanya. Ini nggak bisa maju sih sama sekali. Pilihan mereka cuma tinggal ngelepas. Ketika Cus ini udah datang, itu mereka harusnya udah tahu, oke, udah nggak bisa nih di atas, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kasih turretnya, bikin gerakan lainnya. Karena ya mau gimana, Hylos yang mau maju tadi. Anggap dia ada Vengeance, dia bisa bertahan sampai Vengeance-nya hilang doang. Dan ini udah terbukti juga, apalagi udah ada bala bantuan juga dari Daylight. Yang membuat akhirnya kombinasi Bloody Hand dan juga Penetrates keluar semua. Ini draft yang bagus banget sih Legend. Last pick Franco-nya tadi mahal banget. Ya tugas dari Araki Akira sekarang mereka harus tahan temponya. Nggak boleh ikutin nih permainan yang memang ingin dimainkan oleh Legend Esports. Karena ngelihat dari Franco ya pasti ada di dekat Beatrix lah. Rata-ratanya bakal kayak gitu. Selain Beatrix nggak ada yang bisa nge-follow. Kalau di awal tadi mungkin karena memang dari lawannya juga darahnya masih pada dikit kan. Levelnya masih kecil semua. Tapi kalau udah masukin di mid game atau di turtle ketiga nanti, kayaknya nggak bisa lagi nih. Franco-nya kalau nggak bawa Beatrix, dapetin point kill, mungkin di kondisi-kondisi tertentu aja. Apakah ini tekanan besar, Lim? Karena Araki Akira memang harus wajib menang, Lim. Karena mereka kalau nggak menang, mereka nggak geser posisi pertama. Tapi jujurnya ya memang mereka harus menang. Siapapun harus menang kalau memang mau lolos kan. Jadi menurutku itu bukan pressure. Oke, free lagi. Turtle kedua, gratis. Wah. Nggak bisa ada kontes sama sekali. 4000 gold keunggulannya. Tekanan besar banget ya dirasakan oleh teman-teman dari Araki Akira. Bahkan ya kali ini mau nggak mau dari Gusta Lagusta yang bakal coba untuk di follow, diikuti oleh teman-teman yang lain demi untuk bisa mengejar ketertinggalan dari segi goldnya. Dengan ada platingan yang coba untuk didapatkan. Mungkin akan diberikan karena ada mirroring juga di arah bottom lane di mana Daylight langsung ngamanin juga outer turretnya. Enggak rontok lagi di atas. Rugi. Tapi lihat dari itemnya, Malefic Gun untuk item pertama Beatrix. Bisa banget sih. Wah, Gusta. Waduh, Gusta Lagusta bakal coba untuk dikejar. Tapi dengan ada satu flicker dari hehehe. Memastikan dia harus selamat setelah ada Glorious Fairway yang dibuka. Ini midnya dong bakal dibongkar. Udah menit 5 juga. Dan tadi Malefic Gun ini bikin dia enak banget pelik. Waduh, lihat dibuka dari King-nya gak selamat. Lihat bagaimana Winter Crown menyelimuti Jenar tadi barusan. The Glacier tapi ternyata tahu targetnya, dia tahu. Dari second gak bakal bisa untuk kabur kemanapun. Iron Hook kembali dibuka. Tapi teori ancaman tersebut berhasil dilakukan demi untuk bisa ngancurin satu outer turret dari mid lane. Wow, midnya terbongkar. Ini enak banget untuk invade jungle, apalagi mereka bawa Suyo. Yang dimana Suyo mid game ini kuat banget. Belum lagi di bagian depannya mereka strong juga, ada Gatot Kaca. Gak gampang untuk ditumbangin. DPS mereka Hero Trinity. Ini yang gue bilang tadi, ketika lu pakai Chusin, paling enak lawan Marksman yang apa? Yang cari Trinity dulu baru bisa ngasih damage. Karena Trinity lama. Kayak bisa sampai 10 menit mungkin di posisi under. Nah, itu waktu yang bisa untuk nge-pressure. Dan itu yang dilakukan. Oke. Tapi Speed of Destruction nih Connect gak bakal di follow up sih harusnya. Dan ya, kalau dalam kondisi under 10 menit, masih butuh 4 menit lagi, Lim. Dan ini lama banget 4 menit. Dengan kondisi seperti ini, Araki Akira yang belum dapetin point kill sama sekali. Kayaknya gak bakal bisa lancar sih untuk mereka. Bahkan dari King-nya yang bakal coba untuk dikejar. Crimson Bacon bersama dengan Letter Flare. King dalam masalah. King langsung menjadi tumbal. King-nya tidak berkutik. Di sana Turtle pula yang didapatkan oleh Legend Esports. Wow, ini keunggulan 7.000 gold. Ini mirip game pertama tadi, tapi kondisinya dibalik Araki Akira. Cuman dominasinya nggak sampai separah ini juga sih. Di game pertama, goldnya memang jauh tadi. Dan sekarang jujur siapapun, kayaknya termasuk Hylos pun, ini bisa di pick up sih, Penetrate. Dan bahkan dari tadi dia nggak ganti senjata yuk. Dia Bennett dan fokus basic attack. Bennett terus dari tadi ya. Bahkan nggak mau pakai Renner juga, atau nggak pakai ini biru juga. Tapi sempat tadi Renner, sempat sekali. Sempat. Oh, ini nggak ada solusi nih diginiin Beatrix nih. Karena solusinya adalah pukul mundur Beatrixnya. Oke, Iron Hook. Dari Jenar hampir saja bisa untuk mendapatkan Kara Lewis, tapi Inner Turret yang dicicil akhirnya lunas di tangan Daylight, bahkan tanpa Lord. Pasif turretnya udah ke-trigger, Lim. Itu dia. Masih baru di item kedua.
dari Gusta Lagusta. Masih butuh 1 item lagi dan ingat Trinity bukan berarti menang yuk. Iya lagi. Trinity pun dia masih harus usaha. Seenggaknya dia udah bisa ngedeliver damage. Ada flicker. Dan lihat bagaimana dia lihat yang mencoba untuk kabur. Bakal dikejar di tangan dari Gusta Lagusta. 1v1 situation ditukar dengan ada King yang menghilang. Tapi Gusta Lagusta tahu targetnya siapa. Flicker untuk mundur. Dicari. Jadi buron dari Legion Esports. Tapi dia masih bisa selamat. Wah itu kill yang mahal banget sih. Dapetin kill ke arah Daylight tadi. Dia coba adu hit ke Moskov. Mungkin dia pede tadi ya. Dia unggul item juga. Tapi masalahnya darah dia udah bener-bener dikit tadi. Block of Destiny dijadiin. Ada cooldown reduction juga yang lumayan oke. Dan jangan lupa stacknya itu nambahin defense juga. Lebih strong harusnya nih. Dari Chusin ya daripada ketika digunakan sama Seigen tadi. Iya. Dan tadi juga dari Daylight udah pakai flickernya sih pas dia coba untuk kabur ya. Dan pas banget momennya dari Spear of Distraction yang muncul dari Gusta Lagusta ini yang jadi ya sedikit ada angin segar lah. Tapi King entah di game yang kedua ini tidak sesuai namanya. Tidak menjadi raja di arah hutan. Bahkan wah safety banget Beatrixnya juga langsung Wind of Nature loh. Padahal gue pikir dia lagi kondisi kayak gini fokus pull up damage. Entah Hunter Strike, Heptasis mungkin. Itu bakal jadi opsi yang bagus kan. Karena dia ada Blood Hunt buat tegang depannya. Dia tinggal fokus ke pull up damage saja. Tapi ketika dia Wind of Nature berarti dia masih respect terhadap Moskov yang mungkin aja ada kejadian kayak tadi. Jujur kejadian kayak tadi menurut gue gak bakal bisa terjadi terus-terusan tau. Ya. Tiba-tiba ada Moskov di samping Beatrix tuh kayak jarang banget terjadi. Ya, karena mungkin dari tim fightnya yang dipecah belah ya sama kira-kira dibuka sama TKC sih final slash yang bagus. Jadinya Daylight juga nggak expect dia bakal ketampar tadi kan. Gue bahkan lebih setuju kalau memang dia mau respect itemnya Rose Gold daripada Wind of Nature. Tapi masalahnya mungkin King udah ke pressure sampai 4 kali kayak gitu ya. Dia nanti dulu Rose Goldnya. Dia lebih melihat Gusta Lagusta lebih punya damage dibanding dari Kingnya. Oke. Dan Lord yang sudah mulai berjalan di bagian atas. Semua inner turretnya dulu dirontokin. Pasif bahkan dari base turretnya udah ke-trigger. Tapi nyaris banget Iron Hook-nya. Hampir aja jadi Jenard ya. Memberikan satu tekanan demi tekanan lagi. Tapi kayaknya Joe bakal coba untuk dihajar habis. Tapi Spear of Distraction muncul di momen yang tepat. Tapi Iron Hook bersama dengan Bloodhound lagi. Avatar of Guardian akan menjadi kombinasi dari Final Slash. Serta pada Seigen yang menghilang dengan adanya sosok dari Daylight. Turret fokus turret, base turretnya hilang di arah mid. Yap, dan bakal lihat bagaimana dari Joe yang hadir. Membuat dari Luis menjadi korban kedua di tangan Daylight, double kill. Menutup 2 player dari RRQ Akira. Maka sekarang berharap dari Gusta Lagusta menjadi high ground defensif. Dengan adanya satu flicker Jenard. Mencoba untuk Glorian kembali. Dan akhirnya Daylight mendapatkan point kill dan akhirnya 2-0 menutup hari dari RRQ dan Legion Esports. Kembali ke permukaan. Bounce back yang terjadi. Reset yang mereka lakukan menjadi hal positif juga. 2-0 bukan hal yang murah bahkan. Kita tahu yang dihadapi adalah RRQ Akira. Monster dari Brazil harus bertekuk lutut di hadapan Legion Esports perwakilan dari Vietnam. Poin sama Legion Esports dan juga RRQ Akira. Tapi tentu saja mereka berharap untuk Insilo mungkin nanti kalah di hari esok. Wow, ini membuat drama di grup B mungkin akan menjadi lebih seru. Karena kemungkinannya bakal banyak juga. Dan ya memang mungkin kayak RRQ Akira mereka diungguli dari beberapa aspek. Mereka diungguli dari beberapa pihak. Tapi Legend tiba-tiba dengan draft yang begitu baik, surprise pick, lepas Chusin. Membuat RRQ Akira bermain dengan gak nyaman tadi dengan Chusin yang mungkin jarang banget mereka dapetin juga. Tiba-tiba sekalinya dilepas lagi gak diambil balik sama Legendnya. Dan Beatrix perangkunya sih. Kacau ya. Itu yang benar-benar gak, mungkin di luar ekspektasi juga. Karena bahkan kalau gue jadi RRQ Akira pun gue akan pikirin cuma Bruno. Walaupun mereka sendiri lah yang nge-ban Bruno dari Legion. Iya. Tapi tiba-tiba Beatrixnya muncul. Wah. Dan tadi kalau nggak salah mereka udah ngambil high loss duluan. Yang diplot untuk Diarra Roamer, mereka nggak bisa untuk ngapa-ngapain lagi tuh kalau udah ada kombinasi Franco dan juga Beatrix. Itu dia. Chusin versus Trinity Marksman. Ya. Entah Claude, Kari atau ya tadi lah Moskov. Apapun lah yang pakai Trinity pokoknya. Itu pastinya enak banget karena dia nggak bisa dipok balik. Makanya tadi kayak bebas banget dia angkat semua orang. Dia maju di depan pun kayak nggak ada yang bisa nge-punish.
Dan ya beda sama game pertama. Karena game pertama tadi Bruno match up dari Chushin-nya. Ya. Gak bisa, baru nyenter bedekit udah kena bola 2 kali udah sekarat dia. Tapi konsepnya jalan banget ya ketika mereka ban Bruno. Yang padahal kita juga satu suara ya Lim. Kita mikir ini Brunonya lagi dalam tren positif. Siapa tahu ada di 3 awal. Iya. Tapi enggak, dia langsung Beatrix. Oh. Ya Beatrixnya kalian deny pick juga sih. Iya sih, langsung bener-bener main sistem pick off yang berhasil banget. Jenard yang memimpin itu semua. Item kedua atau pertama tadi udah langsung ke arah Winter Crown. Langsung ya. Udah langsung gak peduli apapun deh. Itu udah kondisi kayak tadi sih, fleeting time juga oke. Iya. Dan kita akan lihat untuk rangkaian item nih yang memang tadi udah di build juga sama teman-teman Anarchy Akira ataupun dari Legend. Mungkin ya fokus ke Franco dulu. Emang gak pakai defense apa-apa yuk. Iya. Emang udah pasrah aja deh, pokoknya fleeting time Winter. Gimana caranya ada terus nih dari Bloodhound, gimana caranya pas lagi Bloodhound dia aman. Makanya udah langsung fleeting dan Winter. Tapi memang gua rasa Franco cocok sih untuk item kayak gini. Dia mau bikin defense pun gak keras soalnya. Iya. Mirip-mirip kayak Tigreal mungkin ya. Tapi kan kalau Tigreal mungkin di fleeting time-nya aja. Tigreal masih oke lah karena dia bisa nahan-nahan badan pakai pasifnya. Terus dia punya Secret Hammer dorong-dorong gitu kan. Kalau Franco bener-bener dia di belakang, dia tarik gak kena ya udah. Kalau dia mau maju pakai Bloodhound ya pakai Winter aman. Iya. Dan itu yang membuat bahkan high loss-nya Luis pun pakai 2 steel leg plate. Buset. Masih kagak kuat. Gila, itu damage dari Daylight dan kawan-kawan berarti ya. Bahkan dari ya shifting mungkin ya untuk akan ada di depan ya dari kasih ke arah Miao-nya yang build ke arah defensif dengan Thunderbird dan juga Radiant Armor. Cuman cukup sedih melihat bagaimana King 051. Iya berat banget sih Joy. Yang gue bilang tadi last pick Franco-nya ini brilliance banget. Ya either Franco atau Kaja sih tadi gue ngerasa bakal oke aja. Tapi karena Franco-nya juga ternyata power Iron Hook-nya bener-bener mahal. Bagus banget. Dari emblem full lari berarti. Support juga emblem dasar dari Jenard. Ini full lari banget yuk. Makanya kencang banget tadi dari Franco-nya. Kejar terus ya. Bahkan Hehe juga sama loh. Ya. Wilderness dan juga Agility. Wah niatnya jahat banget nih. Ngejar. Iya tapi bedanya basic common yuk dia. Ya. Nah kalau tadi dari Seigen dia pakai Mage Emblem. Ada penetnya tapi nggak ada sustain di awal. Ya. Dan untuk game stats yang terjadi ya ini benar-benar cukup one sided loh yang diberikan oleh Legend Esports 12 poin kill dikasih 1 poin kill aja untuk RRQ Akira dan ya tower 9 hancur. Turtle dapat semua perfect. Lord cuma butuh 1 end game. Ya, makanya perfect objektif banget walaupun buffnya tetap aman ya. Kayak nggak ada invade jungle gitu yang dilakukan sama Legend. Tapi ya mereka bukan ngincer jungle, mereka incer laning. Makanya tadi turretnya udah unggul, gold mereka jadi lebih unggul. Moskov yang nggak split push, gue pikir tadi solusinya agak susah nih karena ya bakal berhadapan sama Suyo. Moskov tuh defensifnya buat lawan Suyo oke. Maksud gue bisa Spear of Misery dan kabur-kaburan atau dilawan balik. Tapi ternyata nggak bisa, kalau kalah gold susah juga. Hero-nya menang atau gimana pun bakal tetap berat. Dan Legend Esports kayaknya mereka nggak cuma ngincer, dia nggak bakal ngincer ke arah invite jungle. Tapi jungle dia di invite. Junglernya yang dimakan tuh. Dan Gustala Gusta yang mungkin jadi harapan jadi susah. Tapi untuk MVP by GoPay kalau gue sih Jenard banget. Hehehe sih. Hehehe. Tapi Jenard ya. Soalnya iya Iron Hook-nya tadi buset lah mematikan banget dari awal yo. Iya. Agility, Wilderness, semua dengan ada Conclusive Blast aja yang dia bisa untuk memberikan bala bantuan untuk clear. Walaupun tadi juga clearnya juga bersama dengan ini ya Gatot Kaca tadi ya dari Miao ya. Benar. Jadi emang butuh sama-sama cepat. Emblem support ini loh, cooldownnya loh. Makanya larinya Sio yang gue pikir ini kayak buset ini kenceng banget sepatunya, lihat sepatu lari Kijang yuk. Kencengan Kijang apa Cita? Kijang. Kalau buat wapak lari Kijang, nggak ada lari Cita soalnya. Tapi kalau untuk MVP highlight ya kita akan bahas dari gerakan awalnya aja nih. Diajak main Suyonya, itu loh yang gue maksud. Ketika ada Suyo, ajaklah Suyonya bermain. Damage-nya Suyo tuh sakit di awal. Dan cooldown skillnya juga lumayan cepat sebenarnya. Gampang untuk nge-deliver damage-nya juga. Dan gue suka sih memang dari konsep Franco yang dimainkan oleh Jenard ini. Dia tahu banget nih, ada Joy juga yang gak perlu ditarik. Dia akan datang sendiri, dia akan nyamper sendiri. Dan ini untung banget kena loh di atas. Bayangkan kalau tombaknya gak kena tadi. Iya loh. Kalau misalnya nggak kena, udah pasti Gustala Gusta hilang. Tapi di sini malah Iron Hook loh dihannya kena ke Seigen. Jadi ya ibaratnya buah si malakama. Sebelum Seigennya ngebuka Frigid Glacier. Dan itu satu-satunya heavy CC yang dimiliki menurut gua untuk nge-follow Final Slash.
Jadi ketika udah nggak ada Seigen ya udah selesai. Iya. Ya sempat sih ada Final Slice Connect tapi impact fleeting time dari yang dipegang oleh Jennard. Dia dapetin poin assist, jelas akan menambah lagi reduce dari